Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subscribe video ini. Semoga Allah selalu memudahkan langkah kita menuju hidup yang penuh berkah. Amin. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama merenung sejenak tentang salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu dosa-dosa yang dapat mengundang murka Allah. Semoga dengan memahaminya, kita semua dapat menjaga diri dari perbuatan yang akan mendatangkan keburukan bagi dunia dan akhirat kita. Pertama, dosa terbesar yaitu syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Syirik adalah dosa yang paling besar di hadapan Allah. Barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, baik itu dengan berhala, kekuatan selain Allah, atau dengan menyerahkan ibadah kepada selainnya, maka orang tersebut akan mengundang murka Allah. Syirik menghalangi seorang hamba untuk memperoleh ampunan dari Allah. Oleh karena itu, marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan diri dari syirik, baik dalam bentuk yang tampak jelas maupun yang tersembunyi. Kedua, dosa durhaka kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah tempat kembali. Quran Surat Luqman ayat 14. Durhaka kepada orang tua, terutama jika mereka sudah sepuh, adalah salah satu dosa yang sangat dibenci oleh Allah. Allah telah memerintahkan kita untuk menghormati dan menyayangi orang tua. Namun banyak di antara kita yang sering melupakan hal ini. Mari kita renungkan, bagaimana keadaan kita jika Allah juga tidak mengasihi kita? Padahal kita seringkali mengabaikan kasih sayang orang tua yang telah merawat kita. Ketiga, meninggalkan salat dengan sengaja. Salat adalah tiang agama. Nabi Muhammad SAW bersabda, perbedaan antara kami dan mereka orang kafir adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Menjaga salat adalah kewajiban setiap muslim. Jika seseorang dengan sengaja meninggalkan salat, maka ia telah melakukan dosa besar yang dapat mendatangkan murka Allah. Salat adalah kewajiban yang langsung diperintahkan oleh Allah, dan meninggalkannya merupakan bentuk pembangkangan terhadap perintahnya. Keempat, menyebarkan fitnah dan berbicara dusta. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjingkan sebagian yang lain. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Salah satu dosa yang sangat merugikan adalah menyebarkan fitnah dan berbicara bohong. Dalam banyak kasus, fitnah dapat merusak persaudaraan, menghancurkan reputasi, bahkan menyebabkan kerusakan yang lebih besar di masyarakat. Allah melarang kita untuk berbicara tentang orang lain tanpa hak, apalagi jika itu adalah kebohongan. Kelima, makan harta anak yatim secara zalim. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka hanya memakan api dalam perutnya, dan kelak mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Mengambil hak orang lain, terutama hak anak yatim, merupakan dosa besar yang mendatangkan murka Allah. Allah mengingatkan kita agar berhati-hati dalam memperlakukan harta orang lain, apalagi jika itu adalah harta yang tidak bisa membela diri, seperti harta anak yatim. Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama berusaha untuk menjaga diri kita dari segala bentuk dosa yang dapat mendatangkan murka Allah. Setiap hari kita diberikan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan dosa yang merusak hubungan kita dengan Allah dan sesama umat manusia. Ingatlah bahwa Allah Maha Pengampun,
dan pintu taubatnya selalu terbuka bagi hambanya yang benar-benar menyesali dosa dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta selalu dalam lindungan dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.